Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak hebat di rumah, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat ya, walaupun belajar di rumah. Bertemu lagi dengan Bapak Dani di sini yang akan menemani kalian belajar hari ini. Kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 4. Sekedar mengingatkan, untuk kesehatan kita bersama, taatilah protokol kesehatan seperti memakai masker saat keluar rumah, cuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas, dan jaga jarak ketika berada di keramaian. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah 1. Dengan membaca teks dalam buku, siswa dapat menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Yuk kita belajar bersama-sama. Apakah kamu suka membaca cerita pendek atau cerpen? Nah, kita akan belajar melalui sebuah cerpen dengan judul Tanggung Jawab Adek oleh Gusti Nur. Sebenarnya Adek tahu dan mengerti setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual, mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda. Sebelum pergi ke sekolah, Adek juga tahu Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya, Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajaran. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah. Dan Adek tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu sedangkan dia tidak. Tetapi sekarang ini, pagi ini, Adek bersungut-sungut karena Kak Nina sakit. Berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Adek. Apa Adek tidak ingin membantu ibu? Sekali ini saja. Selagi kakakmu sakit, Dek, ibu berkata dengan penuh harap. Adek hari ini ada ulangan, Bu. Harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat banyak belajar, jawab Adek sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajah Adek tampak cemberut. Ibu menarik napas panjang mendengarkan alasan yang diberikan Adek. Kalau sudah demikian, mau apa lagi? Biarlah saya sendiri, Bu. Rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi, seru Kak Nina dari dalam kamar. Mendengar suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan Adek yang masih berwajah cemberut. Betul kau sudah sehat, Nina? Ibu khawatir nanti malah tambah sakitmu, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidur lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adeknya yang masih bayi. Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tidak sehat, Nin? Kalau saja kau bilang selagi bapak belum berangkat, pasti bapakmu yang akan mengantarkan kue-kue dagangan kita ini, bisik ibu. Baru terasa setelah mandi tadi, Bu. Mulanya tak terasa apa-apa. Mungkin sebentar juga sembuh, Bu, jawab Nina sambil terus berpakaian. Adek berangkat tergesa-gesa. Ada ulangan,
Begitu alasan yang disampaikan untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Padahal ia tidak langsung menuju ke sekolah karena di sekolah pada waktu sepagi itu masih sepi. Bahkan mungkin gerbang belum dibuka. Dan sebenarnya pula tidak ada ulangan. Ade sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Ia tidak mau dikatakan teman-teman seperti yang dialami Alif, yang mengantarkan koran setiap pagi. Hari masih pagi benar. Ade tidak tahu akan kemana tujuan pagi itu. Apakah akan mampir ke rumah Tina atau Ninu? Lebih baik ke rumah Yopa saja. Biasanya anak itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku bisa meluangkan waktu menunggu siang di rumahnya, pikir Ade. Tiba di rumah Yopa, Ade ternyata harus menunggu lama sekali. Yopa masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yopa sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yopa sedang mengepel lantai. Papa Yopa sedang mencuci mobil. Bi Ici sedang membantu mempersiapkan makanan di dapur. Dan Adek merasa jengah menunggu di teras. Tunggu sebentar, Dek. Yopa cuma mengajak jalan-jalan Pina menghirup embun pagi. Tak lama lagi dia pasti kembali. Dia juga sudah siap akan berangkat, kata Papa Yopa mencoba menenteramkan kegundahan adek yang sedang menunggu itu. Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yopa itu ternyata lama sekali bagi adek. Jam dinding di rumah Yopa menunjukkan pukul 6, lebih 10 menit. Jarum bergerak perlahan, adek semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian, Bi Ici mengantar secangkir teh manis dengan ubi goreng. Silahkan diminum, Neng Ade. Bi Ici menawarkan. Saya mau berangkat dulu, Bi. Jawabnya kepada Bi Ici. Lalu kepada Papa Yopa dia pamitan sambil bergegas pergi. Terima kasih Om, saya mau berangkat saja dulu. Mau mampir ke rumah Ninuk Om. Ia tiba-tiba gugup. Papa Yopa keheranan. Demikian pula Bi Ici. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk. Semua orang bekerja tanpa kecuali. Kak Nina juga. Padahal Kak Nina sedang sakit karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayang kepada keluarga. Kak Nina berpayah-payah pergi mengantarkan kue padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai Ade sepertinya ingin menangis selama perjalanan menuju sekolah. Hatinya begitu gundah, ia tak jadi ke rumah Nino. Sekolah masih sepi, baru beberapa anak saja yang datang. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatian pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin segera pulang, ingin segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening. Lalu ada kendaraan yang menabraknya. Hap! Kau sakit, Adek? Tiba-tiba terdengar teguran Pak Adi. Adek gelagapan. Rupanya tadi ia melamun selama Pak Adi menerangkan. Pak Adi lalu menghampirinya. Meraba keningnya, Ade jadi terharu. Kepalamu hangat, pulang saja ya, nanti bertambah parah, kata Pak Adi. Ade menurut, ia bergegas meninggalkan sekolah. Ade berjalan dengan setengah berlari, agar secepat mungkin bisa tiba di rumah melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh ia memasuki rumah.
Ibu sampai keheranan melihat sikapnya. Langsung menuju ke kamar Kak Nina. Dan Kak Nina terbaring di pembaringannya. Adek seperti ingin menubruk kakaknya yang sedang terbaring itu. Kak Nina jadi terheran-heran dibuatnya. "Ada apa, Dek? Kenapa kau tiba-tiba begini?" tanya Kak Nina. "Maafkan aku, Kak. Sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu." Adek langsung saja menangis. Suaranya tidak jelas terdengar. "Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau menyadari kesalahan dan tak akan mengulanginya. Untuk kali ini tak apa-apa. Kakak memaafkanmu, Dek." Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati adek, mengobati rasa sesal agar tidak berkepanjangan. Dan keesokan harinya, Kak Nina masih sakit. Adek benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikan kepada kakaknya. Tanpa ragu lagi, adek menjinjing keranjang kue-kue. Dengan sepeda ia berkeliling mengantar kue-kue itu ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar. Sebelum kita melanjutkan, kamu bisa mengambil buku paket Kamu Tema 2 selagi iklan. Nah, anak-anak di rumah, kembali lagi bersama Bapak Dani. Apakah kalian sudah mengambil buku paket Tema 2? Sekarang dibuka di subtema 2 pembelajaran 4 ya. Kalau sudah, kalian bisa buka halaman 72, 73, dan 74. Nah, sekarang Bapak lanjutkan ya penjelasannya. Sekarang kita akan mencari informasi dari cerpen melalui pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, siapa tokoh dalam cerpen Tanggung Jawab Adek? Jawabannya adalah Adek. Yang kedua, berapa anggota keluarga Adek? Jumlah keluarga Adek adalah 5 orang, yaitu Adek, Kak Nina, Ibu, Ayah, dan bayi. Nah, selanjutnya nomor 3. Siapa yang mengantar kue pagi ke warung-warung? Jawabannya adalah Kak Nina. Nomor selanjutnya adalah 4. Apa yang terjadi pada Kak Nina? Jawabannya adalah Kak Nina sedang sakit. Nomor 5. Bagaimana Adek menolak permintaan untuk menolak menggantikan tugas Kak Nina? Dengan cara berbohong dan berpura-pura bahwa ada ulangan. Selanjutnya, nomor 6. Mengapa Adek tidak mau menggantikan Kak Nina? Adek sengaja menolak tugas itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihat naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Selanjutnya nomor 7. Di mana Adek menunggu sebelum berangkat ke sekolah? Adek menunggu sebelum berangkat di rumah Yopa. Nomor 8. Mengapa Adek merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? Adek merasa gundah karena khawatir dengan keadaan Kak Nina. Nomor 9. Apa yang dilakukan setiba di rumah kembali? Yang dilakukan Adek setiba di rumah yaitu langsung menuju kamar Kak Nina untuk melihat keadaan Kak Nina. Nomor 10. Apa yang dikatakan Kak Nina kepada Adek? Yang dikatakan Kak Nina kepada Adek, "Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tak akan mengulanginya lagi. Untuk kali ini tak apa-apa. Kakak memaafkanmu, Dek. Kamu sudah mendengarkan cerpen Tanggung Jawab Adek. Ibu Adek mempunyai usaha makanan yang dijual ke warung-warung. Dari usaha makanan itu, tentunya Ibu Adek akan memperoleh keuntungan. Keuntungan inilah yang akan menjadi tambahan penghasilan
untuk keluarga Ade. Usaha yang dilakukan Ibu Ade tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Supaya lebih jelas, kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Salah satu kegiatan terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Marilah kita mempelajari lebih lanjut tentang kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita melanjutkan, marilah kita lihat yang mau lewat terlebih dahulu. Baiklah anak-anak di rumah, mari kita lanjutkan. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Apa itu produksi? Coba lihat gambar. Gambar ini menceritakan tentang pengrajin gerabah. Seorang pengrajin gerabah akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur kemudian dibakar. Proses akhir, gerabah tersebut diwarnai kemudian dijual ke konsumen. Dari ilustrasi tersebut dapat kita jelaskan seorang pengrajin melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kemudian, kegiatan ekonomi distribusi. Setiap kamu makan dan menggunakan pakaian, bahan makanan tersebut dihasilkan dari suatu daerah. Juga diproduksi di daerah tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan ini yang disebut dengan distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Sedangkan yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat, yakni ada yang jajan ke kantin, ada pula yang makan bekal yang dibawa dari rumah. Tidak hanya menghabiskan barang, kegiatan yang mengurangi nilai guna barang juga termasuk kegiatan konsumsi. Misalnya, kamu menggunakan seragam dan sepatu ke sekolah. Jadi, konsumsi diartikan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kepuasan optimal. Ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup kesejahteraan. Nah, sekarang untuk tugas kalian di rumah hari ini. 1. Menurutmu, apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Yang kedua, apakah kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana penjelasanmu? Nah, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa berdiskusi apakah dengan orang tua atau saudara kamu. Kita sudah berada di akhir pelajaran. Marilah kita lakukan kesimpulan bersama, yaitu 1.
kamu dapat menjelaskan informasi terkait apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, anak-anak sudah mengetahui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan yang ketiga, kamu dapat bertanggung jawab dengan segala sifat dan kelakuan yang kamu lakukan. Demikian tadi materi pembelajaran hari ini. Ingat, pakai masker, patuhi protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan menggunakan sabun, dan jaga kesehatan. Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang didapat pada hari ini bisa bermanfaat. Marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.